Wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena digunakan untuk pertemuan yang besar, pertemuan agama. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Jadi Nikal Kuzari. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2020 kita keluar. Awalnya bukan niat setahun, awalnya kita niat 40 hari setelah musyawarah Indonesia di Nizamuddin. Ada keputusan Masih, arahan Masih untuk mengharapkan yang sudah pernah keluar setahun bisa keluar nisab 40 hari di Nizamuddin. Maka kita daftar waktu musda di Lunang, pesisir selatan. Daftar untuk keluar 40 hari di Nizamuddin. Kemudian dimusyawarahkan, diputus hikmat 2 bulan. Setelah musyawarah langsung berangkat dari markas Padang ke Jakarta. Berangkat awal Januari, sampai di Jakarta karena hitung-hitung hari sudah 10 hari nunggu pesawat di Jakarta, maka kita tambah lagi 10 hari, jadi 2 bulan tambah 10 hari jadi 70 hari. Jadi niatnya kita sudah 80 hari, nanti pulang tinggal tambah 40 hari lagi untuk bawa jamaah. Kebetulan di Halako sudah menunggu jamaah. Jadi berangkat dari Jakarta tanggal 17 Januari dengan kawan-kawan yang hikmat juga, sampai di India, sampai di Nizamuddin. Alhamdulillah tidak ada kendala, sudah mulai masuk musim dingin. Kemudian setelah itu kita langsung di Istiqbal, kemudian di Tapakur di Istiqbal. Serahkan surat jalan dari Kebun Jeruk ya hikmat. Kemudian nanti ada dibawa lagi ke setelah itu kita untuk hikmat 2 bulan. Awalnya kita hikmat 1 bulan lebih. Kemudian setelah itu karena banyaknya petugas hikmat, maka kita ditaskil, yang hikmat pun ditaskil untuk keluar. Alhamdulillah sama Pak Apwan sama-sama taskil ke Agra. Di Agra, setelah dari Agra itu sudah pulang, menunggu pesawat untuk pulang lagi. Rupanya hadirin yang mulia, tanggal setelah musyawarah Indonesia, musyawarah dunia di Nizamuddin, maka setelah itu seminggu setelah itu sudah banyak surah-surah dunia yang balik ke negara masing-masing. Kita juga tinggal menunggu waktu pulang. Kawan kita yang sama-sama berangkat, yang sama-sama hikmat, tanggal 15 itu sudah balik ke Indonesia, dan mungkin itu penerbangan terakhir yang sampai di Indonesia, tanggal 15. Karena tanggal 17 ada penerbangan kawan-kawan kita dari Malaysia yang sama-sama hikmat. Tanggal 17 pagi itu penerbangan, sudah sampai di Malaysia, tapi tidak bisa turun karena Malaysia sudah lockdown. Balik lagi ke India. Ditawarkan mau turun di perbatasan
apa daerah yang terdekat, cuman mereka pilih balik ke apa Delhi, balik ke Nizamuddin. Jadi setelah itu tanggal 17 Pak Afwan sudah taskil lagi, taskil yang kedua ke apa sampai menemani jamaah, ada berapa orang dari berapa negara. Kami masih tinggal karena Pak Afwan masih sampai April rencana. Jadi kami di markas menunggu waktu pulang. Waktu itu malam tanggal 17 Hadroji baca Hayutas Sahabat tentang kisah wafatnya baginda Rasulullah SAW, dan dikeluarkannya jamaah. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan jamaah, dan waktu itu diminta juga kita kosongkan markas. Sudah tanggal 17 itu sudah diminta untuk kosongkan markas. Bukan hanya itu, bayan subuh diulang lagi, kemudian ditaskil lagi untuk kosongkan markas. Bahkan setelah itu kan Mufti Zezat naik ke apa tempat-tempat foreign untuk taskil lagi keluar. Dimusyawarahkan yang tinggal di markas untuk setiap negara yang hikmat 3 orang saja, semuanya keluar taskil. Cuman ya kalau orang Indonesia masih banyak juga yang apa karena mungkin alasan baru pulang taskil, jadi masih banyak juga yang tinggal. Waktu itu kami langsung taskil ke sekitar Delhi di Chatni Mahal. Hari pertama, masjid pertama 3 hari masih bisa jauh lah, masih bisa kita keluar. Masjid kedua pun masih bisa jauh lah. Masjid ketiga itu subuh sudah dipindahkan. Dari selesai sholat subuh, malamnya itu sudah ada jamaah Kyrgyzstan masuk di masjid kami itu. Kami pindah ke masjid lain, subuh itu sudah tidak bisa lagi gerak, sudah di dalam masjid. Jadi 3 masjid itu 10 hari, kemudian setelah itu tidak bisa lagi bergerak. Tahu-tahu sudah dengar sudah lockdown tanggal dengan Kalguzari. Waktu di markas itu kawan-kawan yang masih tinggal di sebelum lockdown, maka dipindahkan semua orang Indonesia, orang Malaysia yang paling banyak waktu itu dipindahkan ke Sakir Nagar di Oklah, Masjid Jami. Terus kalau jamaah Malaysia di Masjid Abu Bakar, dekat dari tempat tinggal Hadroji. Kemudian pas lockdown, jadi polisi ini dengar Kalkozari, polisi datang ke markas, sudah tidak ada orang lagi, sudah kosong markas. Markas sudah dikosongkan, kita sudah gerak. Terus setelah itu polisi datang. Awalnya kita sama orang tempatan mau dipindahkan orang tempatan ke rumah orang tempatan. Cuman setelah itu tidak jadi dipindahkan, kita di masjid. Setelah musyawarah polisi bisa masuk, kita diinterogasi sama polisi, kemudian ditanya tanggal masuknya. Yang waktu itu yang masuk Maret, kita masuk Januari. Kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu polisi datang lagi, diambil paspor. 4 hari setelah diambil paspor langsung datang, dibawa lagi, diambil dari masjid, dipindahkan ke karantina. 2 hari di karantina, kita langsung diswab. Setelah diswab, sebagian kawan-kawan dinyatakan positif, padahal keadaan mereka dengan kita sama aja, sehat-sehat aja. Tapi sebagian mereka dibawa ke rumah sakit, sebagian kita ditinggal di karantina. Banyak juga jamaah Masturo dari India, dari Bangladesh, dari Kyrgyzstan. Ada yang dipisah antara rijalnya dengan Masturonya, Masya Allah. Setelah itu 2 hari setelah itu kita dipindah lagi ke shelter yang lain, ke karantina yang lain. Di situ disatukan ada sekitar 12 negara. Di situ
kita di shelter itu sampai terakhir masih datang di sama diinterogasi lagi sama polisi, ditanya-tanya, kamu datang ini diundang Maulana Sa'ad atau gimana, terus nanti kamu datang ke India ini dikasih uang atau tidak. Itu banyak ditanya-tanya waktu itu. Kemudian sampai kita di karantina itu sampai Juni setelah hari raya Lebaran Idul Fitri, habis Syawal, puasa Syawal, langsung dipindah ke shelter. Nah, jadi hampir 3 bulan kurang lebih di karantina. Setelah dipindah ke shelter, selama di karantina ini Masya Allah, karantina ini dijaga polisi sama tentara, jadi kita tidak bisa berhubungan dengan orang Makomi. Jadi makanannya sama nasi kotak sama dal. Nah, tiap hari pagi cai sedikit sama roti, siang dapat makanan nasi kotak sama dal, sore dikasih lagi cai. Itu selama 3 bulan. Kadang-kadang datang juga dijenguk dari KBRI, bawa makanan, kurma. Terus setelah 3 bulan kita dipindah lagi. Sudah ada angin-angin, kita kabar-kabar angin dengar ini sudah mau dipulangkan. Kawan-kawan sudah antusias, sudah mau dipulangkan. Sampai dipindahkan ke shelter. Banyak katanya kita waktu di karantina ini kita di penjara, cuman bahasa mereka di karantina. Jadi setelah kita pindah ke shelter ini, orang Makomi yang kita tahanan luar, tapi orang Makomi yang pasang badan. Dan setelah kita dipindah di shelter, kebetulan shelter kita di Jamiat Ulama Hind. Nah, di situ banyak alumni dari Dewan. Nah, selama ini kita dengar, Masya Allah, katanya tidak sejalan, tapi rupanya tidak. Allah buktikan di situ, karena di Jamiat Ulama Hind ini rata-rata dari Dewan, alumni dari Dewan, dan mereka senang. Yang wakil presidennya di situ setiap hari ikut musyawarah harian, bahkan mereka sudah menyiapkan tempat. Waktu itu kita sudah tinggal orang Indonesia saja yang tinggal di situ, orang Indonesia tambah Djibouti, dari Djibouti terus Afrika Selatan yang tinggal di situ. Orang Indonesia kurang lebih 200 orang. Jadi orang Indonesia itu ada beberapa shelter di Jamiat, terus Said School, kemudian di tempat di MS School. Nah, setelah itu berjalan terus sampai mau masuk Lebaran Haji lagi, datang lagi bungkusan. Nah, ini orang kawan-kawan sudah tidak jadi pulang nih, tidak sampai Lebaran kita pulang, kita masih tinggal di sini karena datang lagi bungkusan hadiah dari orang tempatan Makomi. Nah, setelah itu lama, bulan Agustus itu ada penawaran dari pemerintah India, disuruh memilih ada 3 opsi. Yang pertama mengakui kesalahan dengan melakukan pembunuhan. Maksudnya kita melakukan pembunuhan ini dengan membawa virus corona. Kemudian yang kedua, tidak mengakui kesalahan tapi tidak tahu apa kesalahannya. Kita mengakui bersalah tapi kita tidak tahu apa kesalahan kita. Yang ketiga, tidak mengakui kesalahan sama sekali, artinya melawan pemerintah India. Dan dimusyawarahkan di orang-orang akabir di Nizamuddin, disuruh memilih untuk mengakui kesalahan tapi tidak tahu kesalahannya, dengan syarat setiap negara ini minimal 2 orang dari setiap negara tinggal di India untuk menemani persidangan bersama Hadroji dan kasus Nizamuddin. Dan setelah itu dimusyawarahkan di kawan-kawan di Tapakut, dari berbagai shelter yang orang Indonesia di Tapakut. Kemudian Tapakutnya itu dikirim ke Jakarta, dimusyawarahkan lagi di Jakarta.
Dan masya Allah, alhamdulillah di situ. Jadi awalnya kita niat 40 hari, kemudian diputus hikmat, kemudian dimusyawarahkan, dilanjutkan setahun. Jadi dengan pandemi ini bawa berkah, bisa keluar setahun yang kedua. Bisa setahun yang kedua dimusyawarahkan, tinggal di untuk menemani setelah itu. Setelah dimusyawarahkan, jadi kita tidak ada beban lagi, karena setelah datang di pengadilan kita memang memilih yang melawan pemerintah. Jadi tidak ada beban lagi, beban mental kita karena kita sudah siap untuk tinggal. Kawan-kawan yang lain yang sudah janji pemerintah itu seminggu setelah memilih opsi mengakui kesalahan akan dipulangkan, tapi itu masih dalam proses hukum, masih lama lagi, panjang lagi perjalanan. Jadi kawan-kawan ini banyak juga yang stres, sampai ada kawan yang sudah datang ke bandara, barang sudah masuk ke bagasi, dikeluarkan lagi dari bagasi, dipulangkan lagi ke shelter. Tapi masya Allah, rupanya di sini kita ambil hikmahnya dari perjalanan kita dari karantina sampai ke shelter. Waktu di karantina memang kita agak stres juga, karena kita tidak tahu sudah kapan mau pulang. Tidak ada berita. Adapun berita pesawat, kawan-kawan yang punya uang sudah beli lagi tiket, tapi tidak ada lagi penerbangan. Rupanya alhamdulillah setelah kita sampai di shelter, karena tiap hari masih datang, diberi semangat. Sebenarnya ini bukan masalah pemerintah. Sebenarnya ini adalah skenario Allah Ta'ala untuk mengulang lagi kisah kehidupan sahabat. Kalau dulu sahabat di boikot di Lembah Abu Thalib 3 tahun, mereka tidak makan apa-apa, tidak ada yang bisa dimakan, sehingga ibu-ibu yang menyusui ini air susu bukan air susu lagi yang keluar. Anak-anak, masya Allah. Tapi kalian tinggal di karantina 3 bulan, masih ada makanan, masih ada nasi, masih ada dal. Jadi sedikit meniru kembali mengulang lagi kisah kehidupan sahabat kalian. Walaupun tidak separah dulu sahabat. Kalau sahabat memang tidak ada yang bisa dimakan, tapi kalau kalian 3 bulan di karantina masih ada yang dimakan. Karena ini skenario Allah Ta'ala, karena seluruh negara pada saat itu, baik Pakistan maupun Bangladesh, tidak melalui proses hukum. Ketika terjadi pandemi ini, mereka langsung dipulangkan ke negara masing-masing. Tidak melalui proses hukum. Yang melalui proses hukum hanya India saja. Tapi kata Masih, ini bukan masalah pemerintah. Ini memang Allah sudah atur seperti ini untuk mengulang kisah kehidupan sahabat. Jadi beruntung kalian yang dijadikan sebagai objek untuk mengulang kehidupan sahabat. Jadi mulai semangat lagi di situ, kita mulai semangat lagi. Dan itulah hadirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tapi tidak sampai setahun tidak sampai, kurang sebulan. Karena rupanya setelah kawan-kawan dipulangkan semua, Oktober itu semua kasus sudah dipisah-pisah lagi. Jadi kasus orang foreign, kasus Hadroji dan kasus Nizamuddin sudah dipisah. Kasus foreign sendiri, Nizamuddin sendiri, dan Hadroji sendiri. Dan terakhir kasus dari kawan-kawan orang-orang foreign ini, rupanya tinggal kasus masker aja yang waktu itu. Jadi kita pun beda-beda pulangnya, karena persidangannya pun tidak sama. Jadi ada yang cepat selesai, ada yang belum. Yang awal selesai, termasuk kami awal selesai dari 5 negara, Indonesia, Thailand, Afrika Selatan, Sudan, sama Djibouti 1. Nah itu dari 5 negara ada 8 orang yang duluan selesai kasusnya. Boleh pulang, cuman kita menunggu juga karena menunggu pesawat juga. Dan alhamdulillah setelah kawan-kawan dari UP, yang dari jamaah dari NTB, di situ kita sama-sama pulang di awal Desember. Jadi perjalanan tidak sampai dari Januari sampai Desember. Kemudian sampai di Jakarta, kita sampaikan lagi ke
Waktu itu Suro lagi safari semua, jadi yang ada di Jakarta mau insuro. Kita tanyakan lagi apakah kita mau dilanjutkan apa kita kembali ke Makomi, dan diputuskan dilanjutkan. Memang kita waktu itu minta rute ke Sumbar untuk membawa jamaah yang dulu kita tinggalkan, dan alhamdulillah setelah kita sampai masalah bisa dibentuk jamaah 40 hari. Di sisa masa sebulan kita tambah 40 hari. Kemudian setelah itu balik lagi ke Jakarta untuk wapsi di Jakarta. Mungkin inilah perjalanan selama di awalnya bukannya setahun, tapi dengan adanya pandemi seperti ini jadi keberkahan bisa keluar setahun. Dan setelah ini kemarin juga seperti itu, jadi kita ikut safari, mulai dari safari AMP, kemudian datang kawan-kawan dari Medan yang suhbah ulama, kemudian kita di Tapakut. Kita sudah sampaikan ke Al-Ghazali bahwa kita baru pulang kemarin, dimana disampaikan ini karena sudah ikut safari, jadi bagaimana kalau dilanjutkan setahun aja. Nanti karena kita sekarang ini sedang mengajukan rute negeri jauh, termasuk rombongan di dalamnya ada Pak Muharram. Kita minta doa kawan-kawan bisa dimudahkan. Jadi karena dilihat kemarin Tapakutnya seperti itu, jadi kawan-kawan subah ulama dari Medan minta supaya setahun yang ketiga aja dilanjutkan aja. Kalau kami katakan kalau memang sudah disetujui dari tidak ada masalah, kami siap aja dimusyawarahkan. Kemudian ditanyakan ke Suro, kata Suro tidak apa-apa dilanjutkan. Jadi ini mudah-mudahan minta doa supaya setahun yang ketiga ini kalau memang ada keberkahan bisa sampai selesai. Dan minta doa juga mudah-mudahan pengajuan rute untuk negeri jauh cepat disetujui oleh Nizamuddin. Mungkin itu kalau jaring yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi itu Pak, pelajaran bagi kami sendiri dan bisa menjadi penyemangat untuk kawan-kawan, bisa ada yang niat untuk setahun pertama, setahun kedua insya Allah.